Kita ke smart diagnosa nadi. Nah, nadi ini nanti lebih susah lagi, Pak. Karena apa? Persepsinya beda-beda nanti. Kalau warna, bentuk bisa dilihat kan, bisa dilihat bareng-bareng. Nah, kalau nadi ini ilmu saya juga masih sangat-sangat sedikit, saya belum bisa menjelaskan. Yang saya sampaikan yang bisa saya jelaskan. Oh, cepat, lambat, intervalnya apa, isinya penuh, isinya kosong, itu bisa. Tapi kalau seperti nadi-nadi yang aneh, ya, nadi patukan huruf beja, tidak tahu saya. Udang melompat-lompat, tidak tahu. Macam-macam nadi. Teman-teman kalau mau belajar nadi bisa nyari buku yang namanya Maiji. Ini khusus nadi. Satu buku mempelajari khusus nadi Cina. Nadi Cina. Baik, dengan nadi ini yang paling bisa nanti kita lihat, kita tuh mau mengukur apa nadi itu kan itu. Palpasi. Ini saya sampaikan gambarnya dulu biar nanti kamu bisa tergambarkan, biar bisa membayangkan. Jadi yang kita raba itu nanti adalah ini, Pak. Kalau secara anatomi adalah arteri radialis. Nih, arteri ini. Pembuluh darah ini. Nah, pembuluh darah arteri radialis. Yang ada di sini, kemudian dia nanti membentuk sebuah lekuan atau ini gabungan dari sini yang pulnaris, ya, ketemu, ya, untuk lupa namanya, anatominya sudah lupa. Semuanya ada namanya kalau di medicine ini ada namanya juga, Pak. Ini arteri apa, banyak sekali nama-namanya. Yang jelas nanti yang kita raba ini. Nah, kemudian dari situ nanti dibuat sebuah peta organ. Peta organ, jadi setiap denyut ini nanti ada 3 denyutan. 3 denyutan, nah itu nanti setiap itu ada interpretasi dari organ. Ceritanya seperti itu. Sehingga di saat kita itu ingin mengetahui energi organ A, maka diraba di daerah itu. Gitu. Nah, cara nyarinya gampang. Ini pergelangan tangan. Ya, pergelangan tangan. Kemudian di sini ada lekuan. Ya, lekuan. Pergelangan tangan, ini lekuan. Ini silakan bareng-bareng dipraktekkan gini. Jari telunjuk kita sini. Kemudian jari tengah kita itu ngeraba pas ada benjolan tulangnya, Pak. Ya, di situ kan ada benjolan tulang. Processus thyroideus os radii. Ini ada benjolan tulang, kemudian jari manisnya di belakangnya. Sudah bisa semua? Ada denyutannya tidak, Pak? Ada, alhamdulillah masih hidup, Pak. Yo, kalau hidup ya ada denyutannya ya. Ada denyutan semua. Itu sementara itu dulu. Cara letak seperti ini. Cara merabanya yang dianjurkan itu berhadapan, kemudian ini setinggi dengan seperti di meja gini. Ya. Ini kemudian anjurannya adalah ini harus diganjel dengan bantal kecil. Kalau yang pernah pergi ke Siceh, diganjel dengan bantal. Supaya apa? Mengangkat arteri ini tadi ke permukaan. Karena nanti bisa timbul ya, positif palsu. Nah, diangkat. Saya pernah dulu pertama-tama saya dirikan. Nadimu kok tenggelam tuh, Bro. Begitu kita naikkan gini, muncul dia. Oh, berarti salah meriksanya. Ya. Semuanya berawal dari kesalahan. Kita belajar itu, pengalaman itu kan mahal harganya di situ. Nah ini setelah itu, jadi 3 jari tadi. Ini kalau di tangan kiri, ini tangan kanan. Maka peta organnya untuk tangan kanan itu yang pertama jari telunjuk tadi itu adalah paru-paru. Ya, kemudian limpa, kemudian ginjal. Kemudian yang kiri jantung, liver, jantung, hati, dan ginjal. Nah, ginjal di sini kalau ada yang menurut konsep aliran tentang ini, berarti ini pakai aliran yang menggunakan ini ginjal api, ini ginjal air. Banyak sekali pendapat tentang nadi. Ya, saya lebih suka pakai yang ini. Ya, nah, seperti ini. Kemudian apa yang diperiksa sekarang kan? Ini bagian.
Sekarang kalau kita meriksa nadi, apa yang diperiksa? Yang pertama adalah lokasi. Permukaan atau dalam. Sudah tahu lokasi, sudah ketemu. Yang kedua yang dinilai adalah frekuensi, cepat, lambat. Yang ketiga yang dinilai adalah isi, besar atau penuh. Isi itu berarti kan penuh, kosong. Yang keempat bentuknya. Bentuknya besar, kecil. Ini saya yang saya sampaikan, yang saya bisa aja, karena memang banyak sekali nanti yang dinilai. Besar, kecil. Kemudian yang kelima, teratur atau enggak itu namanya apa? Harmoni. Irama. Teratur, tidak teratur. Yang keenam, kekuatan, kuat, lemah. Ya, yang ketujuh ini harusnya yang ketujuh, tapi saya tidak bisa menjelaskan. Amplitudo, ada 7. Baik, sekarang bagaimana menentukan nadi permukaan? Lokasi. Makanya kemarin saya sampaikan nadi permukaan, nadi tengah, nadi dalam, nadi tenggelam. Ada 4. Permukaan, tengah itu yang normal, dalam, tenggelam. Bagaimana cara menentukannya? Ikuti apa saya. Semuanya pegang nadinya. Sembarang tangan kiri, tangan boleh, tangan kiri boleh. Kemudian tempelkan tangan ini. Tempelkan saja, tidak pakai tenaga. Ditempelkan tidak pakai tenaga. Terasa atau enggak, Pak? Rasa. Tidak harus sama loh. Ada yang terasa, ada yang enggak. Ada yang terasa, boleh enggak apa. Kemudian ditekan pelan-pelan. Tambah kerasa. Tekan lagi. Sudah? Hilang. Ada yang hilang, kalau saya tambah kerasa. Hilang. Ini kan tidak boleh sama masing-masing. Nah, kemudian ditekan lagi menyentuh tulang. Nah, sekarang bagaimana menilainya? Ketika kita menempelkan tangan kita tanpa tenaga, kemudian kita, misalnya ini kasus yang pertama, sangat terasa, kemudian kita masukkan ke posisi tengah, hilang, berarti nadinya permukaan. Gitu cara menilainya. Jadi mana di permukaan itu gimana tuh bedanya dengan dalam sama tenggelam apa kan itu? Cara periksanya bisa dari atas, dari permukaan dulu, atau bisa dari bawah, ditenggelamkan dulu, baru dilepas. Maka yang pertama ketika kita diagnosanya nadi permukaan atau superficial, ditempelkan, sangat terasa, ditekan hilang, apalagi ditekan lagi sekali. Yang kedua, kasus kedua nadi yang normal, ditempelkan terasa sih, tapi tidak begitu kuat kan itu. Ditekan lagi sangat kuat, ditekan lagi hilang. Berarti nadinya posisinya di tengah. Tengah itu yang normal. Tengah, dalam, tenggelam, superficial atau permukaan. Oke. Ini yang saya ajarkan, yang saya bisa ajar, karena saya pelatihan nadi 2 hari itu katanya baru 10% itu katanya Pak Effendi. 2 hari di Jogja bahas nadi 2 hari baru 10%. Padahal pulang itu tinggal berapa yang nyaut ya, yang masih teringat tinggal di otak itu berapa. Permukaan, tengah, dalam, tenggelam. Ya. Nadi permukaan, interpretasinya apa kan gitu. Nah ini sudah ketemu Pak, ini permukaan, dan maksudnya apa Pak permukaan itu kan? Bisa diagnosa permukaan tapi tidak tahu nilainya bagaimana. Ya. Permukaan itu interpretasinya adalah berarti dia kena sindrom luar. Sindrom luar. Kenapa bisa jadi nadi permukaan? Nah, itu ada patogenesisnya Pak. Kemudian
anu banget, istilahnya semuanya ada pembahasannya. Kenapa bisa di permukaan dengan bahasa konsep timur dijelaskan? Karena pertengkaran patogen maka energi itu dinaikkan ke permukaan, itu bahasa-bahasanya. Belum bisa dijelaskan. Belum bisa. Tengah ini nadinya yang normal. Nah, di dalam ini biasanya penyakit itu ada di organ. Tadi mohon maaf Pak, nanti dalam tadi gimana caranya? Dalam, dalam ini. Ya. Ditekan, ditempelkan nggak terasa, ditekan lagi terasa, ditekan lagi semakin terasa, ditekan lagi sampai nyentuh hilang. Berarti nadinya dalam. Pokoknya cari yang paling kuat. Ya terus menentukannya berarti Pak, tidak ada tolak ukur yang jelas. Iya, karena ini kedokteran tradisional. Tolak ukurnya dari pengalaman, dari ini, dari kita meraba itu. Kemudian kalau tenggelam gampang, ini ada tolak ukurnya, yaitu nyentuh tulang. Kalau superficial cuma ditempelkan saja. Kalau tengah sama dalam ini memang butuh ditekan lagi. Ya. Kalau tenggelam menunjukkan energi seseorang itu sangat lemah. Nah, energi mana Pak? Tergantung yang tenggelam di peta mana. Jisi ya, energinya lemah. Di peta mana maksudnya ini tadi? Contoh misalnya Pak, kalau misalnya si A, Pak ini kok area ginjalnya ini tenggelam Pak, bahkan tidak teraba, berarti energi ginjalnya lemah. Tuh. Tanya dong. Ya. Gambarnya itu kan tidak kelihatan, tapi kan dijelaskan itu arteri radialis kan. Berarti sepanjang cun, duan, ci itu kan radialis semua. Iya. Tapi kenapa kok organnya beda? Nah inilah menguak rahasia ini itu nggak tahu. Iya selisih itu. Ya inilah konsep. Sebenarnya mungkin kalau dicari mungkin ada nanti di juga ketemu. Cuma konsepnya ini wujudnya sudah sebuah kedokteran Cina itu kan sebuah pengalaman hidup yang sudah diturunkan ribuan tahun kan. Dan itu sudah dieksperimenkan dari generasi satu ke generasi yang lain, akhirnya muncul seperti ini. Tetapi ada tadi itu alasan-alasannya. Cuma ini masalah peta saya belum tahu kenapa di sini. Padahal sama-sama arterinya. Ini masih mending. Padahal perabaan nadi, palpasi itu tidak hanya ini Pak. Dulu ketika belum ketemu ini, palpasi itu di leher. Itu juga bisa menentukan organ mana yang lemah. Kan gitu. Nah, sekarang ada yang penemuan baru. Itu yang terakhir yang digunakan ya. Nah ini, kalau ini saya belum tahu. Ya, belum tahu saya. Padahal arterinya juga sama. Tetapi memang kenapa ini juga di medis tidak dibahas. Yang kalau kita meraba nadi menurut medis, maka yang diukur adalah frekuensi, ya, kuat lemah mungkin iya, kemudian irama ya, teratur tidak teratur, terus apa lagi? Kekuatan kan gitu. Ya. Dan nanti di sini kita tuh bisa nanti ada interpretasi yang lain yang melengkapi dan cukup luar biasa untuk menandakan kondisi orang ini darahnya kosong, darahnya kurang, ya itu bisa. Nah, itu dari sisi lokasi. Lokasi ada yang ditanyakan tentang lokasi. Kalau tadi masalah peta, walau saya belum tahu. Kenapa dengan arteri yang sama itu bisa menentukan organ yang berbeda? Belum bisa menjawab. Pak tadi ada palpasi. Palpasi perabaan, araba. Ya sebenarnya ini nanti juga gini Bu, sebenarnya dengan peta lidah juga nanti. Kenapa ini jantung, ini hati, ini lah. Terkadang memang alam ini sebenarnya ini ada ilmunya juga. Karena kemiskinan literatur ya dan bahasa tentunya ya. Karena memang kalau di kitab-kitab pengobatan timur itu kebanyakan Mandarin semua. Mandarin yang di Inggris kan sudah ada, tetapi belum banyak kalau dibandingkan dengan yang masih Mandarin. Mandarin katanya lagi nanti ada yang Mandarin kuno, ada yang Mandarin yang sudah sekarang ini. Itu katanya seperti itu. Wallah. Itu dari 7 yang harus
diperiksa itu